في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom alaikum besem hamasyah. Salam sejahtera bagi saudara di dalam Kristus. Dari lereng Gunung Sinabung, Sumatera Utara, saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan. Hineh matof uma naim sefet achim gam yahat. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila semua saudara diam rukun bersama. Terima kasih Anda selalu setia mengikuti channel resmi YouTube saya. Silahkan berikan komentar, like, dan subscribe bagi yang belum. Tuhan memberkati kita, shalom. Nih saudara-saudara, orang Kristen kadang-kadang jadi yang pertama kitabnya dituduh palsu. Yang kedua, orang Kristen ditarik dalam perdebatan yang itu bukan masalahnya. Jangan mau. Karena apa? Kita ini karena kita tidak tahu. Lah orang tidak tahu itu obatnya ya dikasih tahu. Ya toh? Obatnya pendidikan hanya itu sebetulnya. Makanya saya bilang tadi kan semangat itu boleh. Tapi pikiran harus diisi. Kalau semangat saja itu mudah didorong-dorong orang. Ya toh? Tapi kalau pikiran saja tanpa semangat tidak mau berbuat apa-apa. Jadi dua-duanya mengandung kelemahan. Pikiran tanpa spirit yang menyala-nyala, takut melangkah. Terlalu banyak perhitungan. Tapi kalau semangat saja tanpa pikiran yang cerdas, mudah dorong-dorong, mudah dihasut, akhirnya konflik. Makanya mengasihi Tuhan, kata Yesus, tidak hanya dengan hati, tapi juga dengan akal budi, harus berimbang. Ya ini saudara-saudara, apa yang menjadi masalah? Itu adalah misalnya ada perdebatan orang muslim tentang yang dikorbankan Iska atau Ismail. Terus Anda diajak berdebat, loh kok ya mau, itu bukan masalah kita kok. Sama dengan Anda diajak berdebat tentang istrinya orang lain yang tidak ada kaitannya dengan keluarga kita. Ngapain kita mau? Nah ini yang dibutuhkan ilmu tersendiri agar kita tidak ditarik dalam konflik agama. Satu, tetapi Anda juga tidak kehilangan jati diri. Jati diri itu apa? Itu istilahnya Pak Harto dulu itu sedikit-sedikit ngomong jati diri. Identitas kita ini loh tidak hilang. Kenapa? Dalam Islam, ini pun juga jangan disalahpahami saya ngurusi agama lain. Saya sekedar cerita, kalau nggak percaya dicek sendiri sana. Yaitu, dalam Islam, Al-Quran tidak mencatat siapa anak yang nyaris dikorbankan oleh Ibrahim. Itu tidak ada itu. Dalam surat Asy-Syaffat itu, Quran menyebutkan cuman fabasyarnahu bigulamin halim. Dan telah diberikan kabar gembira kepadanya dengan anak yang sabar, anak yang soleh, anak yang penyantun. Hanya itu teksnya. Kemudian kitab tafsir, ada yang mengatakan Iska, ada yang mengatakan Ismail. Yang mengatakan Iska itu misalnya tafsir Muqatil bin Sulaiman yang ditulis kira-kira tahun 776. Wa huwa Iska bin Saroh. Dia adalah Iska, anaknya Sarah. Abad ke-10 muncul tafsir lagi Quran yang disebut Jami'ul Bayan fit Tafsiril Quran yang dikarang oleh At-Tabari. Dalam tafsir At-Tabari ada hadis yang mengatakan Iska yang nyaris dikorbankan, ada hadis yang mengatakan Ismail yang nyaris dikorbankan. Itu agama Islam. Jadi kan urusannya Islam sendiri kan, ngapain Anda diajak-ajak berdebat soal Ismail atau Iska?
Alkitab kita, ya, semua naskah kunonya mengatakan Ishak, tidak ada Ismail satupun. Dan bukan hanya naskah kuno Alkitab yang di tangan orang Kristen. Naskah kuno Alkitab yang di tangan orang Yahudi, yang di tangan orang Samaria, semuanya Ishak. Jadi kenapa kita mau ditarik dalam perdebatan yang bukan wilayah kita? Jangan mau ngurusi istrinya orang. Urusi istrimu sendiri, anak-anakmu sendiri. Kita ditarik ke ranah konflik yang karena kita tidak berpengetahuan, kita mau. Kalau saya diajak ngomong, ya sudahlah kamu selesaikan dulu. Di kami tidak ada masalah, Kak. Kami diajak debat untuk apa? Terus dia ngutip tafsir misalnya. Coba lihat di dalam Kejadian pasal 22. Ambillah anakmu yang tunggal, yang kau kasih yaitu Ishak. Bapak baca di Kejadian pasal 16. Ismail sudah lahir sebelum Ishak. Kok disebut anak yang tunggal? Kristennya bingung. Ya toh? Kalau saya potong, sudahlah, jangan ngurusi kitabnya orang. Kan saya juga ngurusi kitabmu. Damai itu artinya tidak usil. Damai itu jangan usil dan suka mengusili orang. Kan gitu kan? Ketika Anda mau katakan tentang kitab saya, yang berhak menafsirkan kitab saya, ya saya, bukan kamu. Ketika saya ngomong tidak ada tulisan bahwa yang dikorbankan itu Ishak. Bahwa kemudian orang Islam mengatakan, tapi ini secara eksplisit, itu kan bukan urusan saya. Saya tidak dalam posisi menerima kitabmu kok. Tapi yang jelas kan memang tidak ada nama Ismail atau Ishak, tidak ada. Ya itu kamu selesaikan dulu. Tapi yang paling kuat Ismail, ya sudah Ismail menurut kamu. Tapi jangan ngurusi Ishak, itu kitab saya kok kamu urusi. Ini kunci perdamaian. Tapi Anda tidak terjebak dalam penodaan agama. Benar gak? Nah kemudian saya tunjukkan. Taurat Samaria. Orang Samaria itu sudah berpisah dengan orang Yahudi yang lain. Pada kira-kira tahun 300 abad ketiga sebelum Masehi. Orang Kristen berpisah dengan Yahudi kira-kira tahun 90 Masehi, sejak orang Yahudi mengeluarkan yang namanya birkat haminim, kutukan terhadap orang sesat. Dan orang sesat itu salah satunya Kristen. Yang mengeluarkan itu rabi-rabi dari kalangan orang Parisi. Yang disebut sesat itu adalah orang Saduki dan orang Nosrim. Nosrim itu Kristen. Tetapi Tauratnya Yahudi, Tauratnya Samaria, Taurat yang dipakai orang Kristen sama persis. Jadi teks yang dipersoalkan dalam kitab Kejadian pasal 22 itu bunyinya juga jelas kok. Ya, di dalam teks bahasa aslinya itu begini. Wa yumirkhahna et binika et yihitiha asyer ahabta et yitsah wilehleka el aret hamurya. Ambillah firman Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi yaitu Ishak dan bawalah dia ke tanah Moria. Itu Yahudi dan Kristen sama. Samaria ada perbedaan satu lah. Kita harus jujur, beda ya beda. Bunyinya apa? Kalau di teks Samaria, wilehleka dan bawalah dia el eret hamuri ke tanah More. Bedanya huruf alef dan huruf waf. Tanah More itu adalah bukit Gerisim. Itulah yang menjadi kiblatnya orang Samaria ketika berpisah dengan Yahudi. Tapi soal Ishak semuanya sama. Orang Yahudi punya terjemahan dalam bahasa Aram. Bahasa yang dipakai Kristus sehari-hari. Namanya Targum. Targum Onkelos, Targum Yerusalmi. Semuanya mengatakan Ishak. Orang Kristen punya terjemahan. Mulai dari terjemahan misalnya Vetus Latina. Terjemahan Latin kuno. Dari terjemahan Latin kuno itu kita mengenal kata-kata Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis sampai sekarang jadi lagu gereja. Gloria
in excelsis Deo. Itu tahun 150-an. Sampai sekarang tidak berubah. Karena jadi lagu, makanya sulit diubah. Ya toh? Sesuatu yang liturgis itu kan sulit diubah. Makanya orang karismatik jangan nanti liturgi. Karena liturgi itu adalah berteologi lewat lagu. Kalau lagunya dibikin bebas, nanti pikiran yang nulis lagu masuk. Tapi kesinambungan teksnya dari abad pertama, kedua, ketiga hilang, itulah sebabnya. Makanya gereja gampang jatuh dalam ajaran yang aneh bin ajaib. Bener enggak? Itu semuanya itu ada maksudnya. Makanya kita jangan gampang-gampangnya terpengaruh dengan yang baru-baru itulah. Yang baru kan belum menunjukkan, wah ini Pak ada nabi baru. Belum diuji oleh zaman. Ya toh? Usianya gereja ini berapa tahun, Pak? Berapa? Sudah teruji, sudah 100 tahun lebih. Yang baru-baru itu suka festival mujizat itu tahun berapa itu munculnya? Belum teruji itu. Makanya kita beriman tuh mesti yang sudah teruji oleh sejarah. 100 tahun kan gereja Simalungun ini. Kalau gereja purba yang lebih kuno lagi, gereja ortodok Koptik, ortodok Syria, Armenia sudah 2000 tahunan itu. Makanya yang baru silahkan, tetapi jangan nyalah-nyalahkan yang lama. Kalau bisa ada dialog sehingga sejarah gereja itu tidak mengalami diskontinuitas. Lalu orang Yahudi sampai sekarang punya ibadah. Setiap tahun baru yang namanya Rosh Hashanah. Nah itulah yang mengatakan ibadah itu dikenal dengan Akedat Yitzhak, yaitu pengikatan Ishak di tanah Muria. Lalu dikatakan seperti perjanjian yang telah kau ikat dengan Ishak anaknya, ya. Maksudnya di Mesbah di Gunung Muria dengan Akedat Yitzhak putranya, anaknya, ya Yitzhak Benu Al-Gabei Hamisbah Kakatub Betoratika, seperti yang tertulis dalam Toratmu. Lalu teks Kejadian pasal 22 tadi dibaca, Wayomer kana et bin ka et yehid ka asar ahab ta et jitsak wilehle ka el alet muriah dan seterusnya. Ini berabad-abad yang seperti ini terjadi, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang kedua tadi kan saya sampaikan, yang pertama harus memahami imannya. Yang kedua, jangan mau ditarik-tarik dalam perdebatan yang itu bukan masalah bagi kita. Nah itu masalahnya orang lain kok kita disuruh ngurus. Yang jelas dari terjemahan Yahudi, Samaria, Kristen dari abad ke abad lebih dari 2000 tahun yang nyaris dikorbankan adalah Iska. Itu fakta sejarah. Naskahnya sampai sekarang bisa dicari dengan mudah lewat googling aja bisa kok sekarang. Kalau dulu kan nggak bisa kan? Maka dulu ketika saya mulai memperkenalkan kekristenan timur itu dimaki-maki orang, saya disalahpahami orang. Tapi karena saya ndablek ya tetap aja jalan saya. Saya mengatakan saya tidak nipu, saya tidak menciptakan hura-hura, saya tidak menciptakan kegaduhan, ya lihat sendiri. Tapi sekarang begitu orang masih ngulang-ngulang kesalahpahaman, ini Pak Bambang bikin sekte sendiri. Nah, kamu buka YouTube di situ, tulis saja misalnya reciting the Bible in Arabic. Tulis di situ, reciting bukan reading. Kalau reading nanti bunyinya fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Hadza kana fil badi indallah. Ulu say'in bihi kana wa bi ghairi lam yakun say'un mimma kan. Itu Yohanes pasal 1 ayat 1. Tapi kalau Anda tulis reciting fil badil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hadza kana fil badin indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun shay'un mimma kan al masdulillahi daiman. Ini bukan Islam, ini jelas Alkitab. Dan Alkitabnya pun nadanya ini juga bukan nada Islam. Ini nada gereja ortodok, Koptik. Kalau ortodok Yunani lain lagi, lebih mendayu-dayu. Ortodok Syria juga lebih mendayu-dayu. Kalau ortodok Koptik itu teduh, tenang. Kalau ortodok Yunani misalnya,
Al-masdu lillabi walibni waruhil kudus. Al-ana wa kulu awanin wa ila dari dahirin. Amin. Itu apa? Nadanya kan do itu kan. Apa itu artinya? Itu sama dengan liturgi Protestan itu loh. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sama dengan itu. Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Cuman kalau Protestan nadanya nada barat. Kalau di tadi nada Libanon, nada Mesir. Kristen itu kaya lah. Nanti bikin nada Batak Karo, nada Batak Simalungun, Batak Toba. Kan begitu, nada Jawa. Bisa. Kekristenan itu kan tidak anti budaya. Di mana dia budaya itu berkembang, di sana dia dilakukan yang namanya inkulturasi atau kontekstualisasi. Ya, jadi kita tidak usah mau ngurusi orang lain, jangan mau usil dan jangan mau diusili.